parah. Kita mau ngobrolin market atau mau ngobrolin santai nih hari ini sore, soalnya baru keluar nih ada yang seru banget. Apa yang seru banget? Itu apa sih DPR tuh lagi menyoroti tentang FCA. Jadi katanya si OJK itu bakalan dipanggil nih kayaknya. Mudah-mudahan ada review atau ada perbaikan lah ya. Jadi kayaknya biar lebih bersahabat atau mungkin ininya dikurangin jumlah jenis-jenis, kan ada 11 poin tuh, terlalu banyak banget. Semuanya bisa kena kalau kayak gitu. Atau kita mau ngobrolin market dulu. Intinya yang paling penting buat gue cuma bid over dibuka lah. Iya, benar. Kan dulu kan juga Uang. pernah kan, yang sebelumnya kan, yang pernah cuan masuk ke dalam itu kan, itu kita nggak berasa impact loh. Itu 10%. Pokoknya yang penting buat kita kan transparansi. Benar. Semua bid over, pokoknya informasi jangan tutup lah, buka. Terus sekarang kan pertanyaan gue tuh juga, misalnya kayak friend, katanya udah bebas FCA. Tapi kan gak bisa keluarin gocap. Nggak Jadi bisa. FCA terus. Ya Iya. udah lah, maksudku gak usah FCA, buka aja. Lowest price is one, tapi bid over kelihatan. Iya, benar-benar. Susah soalnya kita mau beli juga nggak kelihatan. Pasangan kita di berapa juga kita nggak kelihatan. Lah Gua iya. pasang juga nggak tahu. Jadi itu yang memang Broker deal ditutup aja udah bete. Aku mau iya, ngasih benar. order aja, aku nggak tahu dan di menit keberapa. Iya, benar-benar. Sangat nggak enak sih. Jadi kalau misalnya bid over dibuka sih udah sangat-sangat ngebantu sih. Pasti juga Bid over buka, broker dealer kode balikin, flow asing balikin, dibuka. Ngapain sih ditutupin, nggak ada guna. abis karaoke ya, Ci? Enggak, sakit udah 3 minggu. Serius? Going to be 4th week. Gila, kok lama gini ya? Justru itu ini udara jelek banget. Iya. Gua kan alergi debu. Keluar dikit Iya. gatal. Kan memang lagi polusinya lagi tinggi-tingginya. Nah, terus aduh, ini ada berita baru lagi, tapi sih nggak terlalu dampak lah inilah. Katanya siapa nih, HSBC itu menurunkan prospek bursa saham RI. Nah, makanya aku bilang nih sekarang kita secara makro itu kan udah berat ya untuk kedepannya ini lagi berat. Udah secara makronya berat, kita banyak aturan-aturan baru, sosialisasinya juga sangat pendek. Investor retail kita juga nggak semuanya itu orang yang pendidikannya tinggi gitu, jadi mereka juga nggak ngerti kan. Dan sekarang Pokoknya kalau mau rame ya, make it simple. Yang kayak dulu aja lah. 26 tahun udah bid over kebuka. Asing kita bisa lihat kenapa tutupin gitu kan. Maksudnya 26 tahun yang dulu juga nggak apa-apa. Why if to change it now? Iya. Terus ya udah buka aja, make it simple, gak usah keluar instrumen aneh-aneh. Terus dengar nggak, Ci? Ini ada salah satu katanya salah satu emiten yang baru roadshow ke luar negeri. Aku nggak tahu bener apa nggak. Tapi katanya yang ditanya bukan performa stoknya loh. Jadi yang ditanya FCA itu apa? Terus FCA itu jadi boleh dibilang katanya 70% pertanyaannya mengenai FCA itu katanya investor asingnya nanya begitu. Nggak tahu sih bener. Karena nggak normal. Di Amerika tuh ada, tapi buat penny stock, bukan untuk saham-saham yang nggak penny stock. Kita kan hitungan penny stock mungkin di bank gocap ya. Tapi sebenarnya kalau lu cuma mau keluar di bank gocap, dari itu kita ada yang namanya itu kan pasar nego. Ngapain FCA? Iya, pasar nego kayak dulu tuh ada saham BLTA ya, itu memang mungkin company-nya itu udah segitu kurang performnya, jadi klien aku juga nyangkut nggak ada yang mau beli, there is no buyer. Itu pasar nego. Sampai sekarang juga FCA juga no buyer kan? Iya, itu tanpa FCA loh. Maksudnya kalau that company nggak ada value-nya, pasti automatically nggak ada orang yang mau beli juga kan. So nggak perlu dibikin kayak kriteria gitu sih. Emang sih nggak perlu sih. Makanya bikin pusing kan. Iya. Asing juga mau main peraturan apa lagi. Kita nih ya udah termasuk bursa yang sering ganti jam. Iya. Sering ganti limit up, limit down. Iya. Sering ganti fraksi. Iya. Fraksi saham.
Sekarang ada FCA. Iya. Yang dulu-dulu aja belum jalan, yang kayak option itu loh. Iya, Ada kan makanya Warren berseri-series itu kan nggak jalan Warren juga. terstruktur. Lah sekarang gimana mau Warrennya hidup, sahamnya aja mumet, saham aja kita pusing beli induknya loh. Kecuali waktu kemarin tuh pernah rame apa ya, waktu itu lagi ada yang rebound deh, BRI kayaknya. BRI rebound ya Warrennya hidup, tapi kan seberapa sering itu hidup gitu kan. Banyak produk yang nggak perlu. Kita yang biasa aja dulu, sampai rakyat itu majority understand, baru lu introduce yang more complex produk. Oh ya, terus teman-teman kita kan mau ada market outlook ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa dapat lebih banyak color tentang kira-kira untuk second half ini market arahnya akan bagaimana sih. Udah tahu nih kayaknya bakalan banyak gonjang-ganjing. Makanya jangan sampai kalian tuh nggak beli tiketnya, karena tiketnya ini terbatas. Kita juga akan CCY juga biasanya akan kasih insight dari makro. Nah, pertama pasti dia akan bahas dulu Amerika bagaimana. Udah tahu Amerika mau ganti presiden. Terus nanti China bagaimana, karena China ini kayaknya masih belum bisa benar-benar recovery. Jadi China nanti dampaknya bagaimana, pelemahan mata uang yen juga segala macam. Makanya jangan sampai kalian kehabisan tiketnya, karena ini kita tanggal 6 Juli hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Nah, abis dari makro regional biasa coy baru masuk nih makro Indo. Nah, bagaimana nih dengan nanti program-program yang baru. Nah, seperti biasa itu kan market outlook kita nggak ada recording, jadi eksklusif hanya untuk yang join di hari itu. Dan pastinya kalau misal kalian udah join di sana, kalian bisa ikut Clubhouse ya, Ci? Bukan Clubhouse, Discord. Sorry. Kalau jadi Clubhouse ya? Discord, ya. Discord sih, coy suka kasih tips-tips juga. Tips-tips yang pokoknya yang orang belum pada tahu, dia udah kasih dikit insight lah. Jadi kalian yang mutusin beli apa enggak. Nah, tapi dia pasti ngasih itu di awal-awal banget. Kalau kalian ngikutin, itu pasti banyak yang ini deh, banyak yang ngasih ya uang jajan lah ya buat belanja-belanja. Terus abis itu nanti akan ada sesi Q&A. Jadi Q&A kalian bisa nanya sektor atau nanya apa aja boleh. Jadi jangan miss. Ini aku linknya aku udah pin. Kalian bisa ambil di sana linknya di Blibli, atau kalian search juga masuk ke Blibli Market Outlook Second Half 2024. Dan kalau Blibli itu sering banget banyak promo-promonya, kalian ngecek-ngecek sendiri. Kalau nggak di Blibli, kita juga ada jual di tiket.com. Gitu. Terus, oh ya Ci, ini kan dari kemarin banyak banget ya yang nanya tentang short sale, dimana makanya hari ini banyak banget retail yang ngerti. Peraturannya udah keluar belum sih? Belum kan? Apanya? Short sale peraturan belum keluar kan? Belum, Oktober. Cuman ini kan aku juga baru ya, short sale itu kan 1 hari short sale, berarti lu day trade. Day trade kan. Lu menurutku ya, lu pakai margin aja tuh udah lawan waktu, ya nggak? Karena lu harus bayar bunga. Sekarang lu dibatasin cuma 1 hari, itu judi tingkat dewa lah. Iya, gila sih itu sih. Lu judi 1 hari kan lu berarti harus take a view of 1 day. Padahal kalau kita yang bener ya, short sale itu bisa kayak lama, kayak 1 year short, 3 bulan nge-short, 6 bulan nge-short, itu baru short sale yang beneran. Iya. 1 hari short sale, lu diajak judi 1 hari lah. Iya. Dan short sale di luar itu setahu aku ya, misal contoh dalam kasus GameStop itu short sale bukan berarti dia spekulasi yang kayak spekulasi judi. Jadi sebenarnya ada reason behind kenapa mereka short sale itu bagus karena ada price discovery. Jadi some people kalau goreng ada yang merasa ini kemahalan gue nge-short. Tapi kalau 1 hari ya nggak ngefek. Kedua, kalau kita Indonesia ini semua company-nya publicly listed masih majority shareholder-nya di atas 50%, lu berani nge-short, itu namanya bunuh diri. Dikemplang langsung. Ya, lu ditarik sama owner, lu juga kalah. Owner punya DPS kan, begitu dia lihat ini orang nge-short gitu, nggak punya barang, berani nge-short, ditarik tuh lu bisa hilang kolor loh. Iya. Padahal kalau short itu, tuan lu maksimum tuh 100% dikurangin fee. Tapi rugi lu bisa tak terhingga.
Iya, Jadi benar. karena kolor lu bisa hilang, karena lu kan leverage. Iya. Lu nge-short kan bisa ditarik harganya 2-3 kali lipat, berarti lu bisa lost the money that you don't have. Karena lu Mm-mm. nge-short tuh barangnya aja lu nggak punya, lu nge-short, berarti lu udah nge-short angin gitu Iya, kan, iya. ya kan? Jadi kolor lu pun bisa hilang untuk cuan yang cuma 100%. Anggap baker 1. Sementara waktu lu ngelong, kalau lu Mm-mm. beli long, baker 2, baker 3, baker 10, baker 30 juga bisa. Bisa. Jadi terus dikasih waktu cuma 1 hari. Ini Iya, sih judi lah. iya. Gila, udah kayak judol nggak sih? Kalau misal cuman sehari, Ini berapa sehari, jam ya? Sehari pun cuma trading berapa jam. iya. Dan kalau Lo misalnya tutupnya kayak gitu, MOC lagi. kenapa? Pas tutup MOC kan. Oh iya, 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 makanya. Itu kayaknya sih makanya aku bilang kayaknya Oktober gua nggak berani lihat market dulu, kayak mau istirahat dulu Oktober Tapi kalau lihat satu dulu. hari, lo berani nge-short sih, lo juara sih. Lo harus Lihat kalau dulu dari lah. itu bener. Mm-mm. Ya lah, sekarang ya gue jadi owner, gue ngeliatin saham gue kan. Kan Mm. gue tahu siapa yang punya barang gue. Mm-mm. Ada yang banting kan. Mm-mm. Lo nge-short cuma mau cuan 5%. Mm-mm. Mendingan lo ngelong cuan 5%. Nge-short lo Iya, mau cuan piro gitu. enak Satu tidur. hari maksimum turun cuma berapa? 25. Berarti Mm-mm. in one day, maksimum loss tuh cuma 25. Mm-mm. Mm. Maksimum Iya sih itu. cuan, sorry. Maksimum cuan lo 25 kan, turun 25. Nggak boleh Mm-mm. nge-short cuma 1 hari. Lo kalau mau beneran cuan, itu short harus longer period, multiples, months, years. Iya, iya. Ya makanya Ya ini kan? agak. Tapi, Mm-mm. even lo kasih waktu lama, tetap lo jadi kerjain owner. Iya, bisa banget. Ya kan? Bisa Freeport di luar, banget. berapa kan dia tahu? Gue mau Iya. tahu ya, kalau ada yang nge-shot gitu ya, terus lo bisa berani nge-shot company-company yang kayak misalnya apa ya, free float Yang free dikit-dikit float mana ya? kecil-kecil banyak juga. Ya misalnya Yang kayak Sampurna deh, Mm-mm. 7,25% free float, lo kalau nge-shot ditarik Philip Morris lo hilang kolor. Iya, iya kalau ditarik barangnya ada di mereka semua, mereka punya capital juga. Kita capitalnya cuma apa kalau misalnya investor retail kan cuma segini-gininya. Iya lo Lah disuruh mereka, judi, maksudnya kalau mau nge-shot ya, batas bawah, batas atas buka semua. hmm. Nggak ada tuh 25 nggak ada. Oh iya Bawah makanya. 1, atas terhingga. Itu baru nge-shot. Dan jangan Mm-mm. 1 hari. Lu suruh judi cuma 6 jam. Mm-mm. 3 jam pertama sama 3 jam terakhir kan. Terus yang gue takutin gini Ci, misalnya nggak tahu ya mekanismenya kayak gimana ya. Kita lupa nih, kan sekarang kita mau jual misalnya 1000 lot, 1000, kita punya 1000, kita jual misalnya Cenggu kan nggak bisa kan. Nah nanti kalau misalnya itu dibuka, berarti kan bisa nih, bisa jual. Apakah nanti kita ada potensi error nggak misalnya jual barang yang kita nggak punya, tapi kita kelupaan ngenternya kelebihan, terutama yang online trading sendiri ini yang mencet sendiri. Kalau yang dipencetin nama broker kan risknya di broker tuh. Nah kalau kayak Ya, gitu ngeri nggak sih misalnya? intinya kalau mau bikin short, the regulation tuh harus jelas. Terus misalnya short itu harus ada periode more than 1 day. Jadi harus kayak berapa bulan. Jadi you take a view. Kalau kayak gitu mungkin fun-fun kayak bisa ikutan nge-short kan. Jadi lebih rame, lebih take a view. Kayak BRI misalnya, kalau kita nggak suka, kita jual di Februari nge-short, kita bisa gitu. Tapi kan nggak bisa 1 hari, masih lama gitu loh. Iya nggak bisa. Yang dulu aja Ya kan, udah multiple months, itu baru real short. 1 hari gila, siapa yang berani? Bener-bener. 1 hari sih terlalu riskan sih. Terus kayaknya capek gitu loh. Mau untung berapa ya kayak misalnya Bener, ini yang nungguin nongkrongin. Harus ada instrumen trading, borrowing, option, hedging. Belum Kalau nggak, kalau lu hilang loh. Itu GameStop aja satu fund hancur di shop. Itu GameStop. Indonesia lu dikerjain kalau nge-short dikerjain owner. Mana ada owner suka company di short? Iya nggak ada. Terus owner kita semua majority shareholder 60, 70, 80. Lu nge-short ya ditarik sama dia. Kere langsung. Iya makanya agak ngeri sih. Makanya gini loh. Ini urusan yang kayak SB aja
market itu masih kayak digest dan belum bisa beradaptasi karena banyak banget nih kayak temen gue nih dia sales jadi klien dia yang gede yang menghidupi transaksi dia itu cuman punya 2 saham, satu itu Friend, satu Goto, dan itu puluhan M, bukan yang cuma dikit. Nah itu kan tiba-tiba turun tuh, udah kagak bisa gerak. Nah itu kondisi sales. Nah klien juga sama lah yang pasti dari segitu banyak barang yang masuk FC kan pasti ada yang kena. Nah itu pun udah bikin kayak kepikiran dong. Nih gue sendiri aja gue masih punya Bukit Sentul, gue beli cuman dikit, pikir gocap itu how low can you go deh waktu itu kan, lupa ternyata masih ada, terus masih ada masih ada IPTV dikit banget, tapi kan sebel ngeliatnya kalau kayak gitu. Ya gitulah. Pokoknya short harusnya nggak boleh lah ya. Oke. Nggak 1 hari ya Pak, enggak. Terus Indonesia pasti jangan kaget nanti kalau dikerjain sama majority shareholder. Habis itu hilang kolor semua gitu. Oke. Ini banyak juga nih yang nanyain bahas market tunggu atau outlook dong. ya. Nah makanya outlook-nya itu bakalan seru karena memang yang kali ini Yalah, udah tahu nih ke depannya banyak gonjang ganjing. Yang beli tiket terus bocoran duluan. Yang nggak beli tiket tunggu kalau yang nggak beli tiket ya belakangan. Iya. Jadi banyak banget nanti akan yang di-share. Biasanya sih dari sektor juga nanti di-share. Semua sektor itu Cicua itu bahas dari sektor yang ada di bursa, ada 11 semuanya gitu. Jadi nggak ada yang miss. Kalau kalian punya consumer pasti tahu kira-kira consumer nantinya akan kayak gimana nih, apalagi nanti kelihatannya barang pada naik, daya beli pasti berkurang. Tuh ditanyain suaranya. Ya ini sakit tenggorokan 3 minggu nih. Disuntik Going to be 4 week. Suntik nggak sih? Nggak tahu, udah suntik tadi barusan. Ya kita lihat lah. Gue Juli ke Singapura sih. Jadi ya lihat, cek. Iya. Semoga nggak apa-apa. Pusat jadi regulator nggak mau lah. Aku mending jadi kayak gini. Happy go lucky, gila regulator pusing. Ya, kasihan juga sih regulatornya. Cuma harus kasih feedback, kalau nggak aneh-aneh nggak jalan. Iya. Wasting yang nggak penting gitu, malah setiap kali regulasi baru yang asing juga kayak cerita kan, tanya jadi takut apa ini iya jadi kayak emiten kemarin juga yang aku dengar orang mau roadshow mau menceritakan kinerja, mau publish dia punya kedepannya company mau ngapain, ini malah ditanyain tentang kebijakan FCA, kan jadi bingung. Mungkin kliennya asingnya juga mau beli, tapi kan juga takut. Karena kemarin itu mungkin ada satu yang market cap paling gede aja bisa masuk. Nanti kalau misalnya mereka beli saham yang lain, ntar kalau sampai masuk gimana jualannya gitu. Paling kayak begitu. Di Korea memang masih dilarang saham. Dan tadinya tuh 2024, sekarang nih Juni udah bisa dibuka, mereka perpanjang lagi sampai Oktober. Dan itu pasar di sana aku rasa jauh lebih mature ya, jauh lebih prepare kalau menurutku ya, regulator harusnya cuma mikirin gimana bikin pool of yang main saham itu, jadi duit yang ada di saham itu berkembang, bukan mengecil. Harus grow the aset yang main saham itu, jadi kayak satu hari transaksi ya jangan cuma 10T gitu kan, harus kayak 20, 30T gitu kan. Harus mikir gitu, instead of lu ngasih peraturan-peraturan yang bikin pusing, yang bikin nambahin risk, less transparency gitu kan. Wah. Iya. Pokoknya kalau ngomong market ke depan itu ranjaunya banyak. Makanya jangan sampai kalian miss market outlook-nya. Karena udah tahu ke depannya ranjaunya udah banyak nih. Nah, kita harus hindarin kira-kira sektor mana yang nggak usah dulu deh, kayaknya lagi kurang bagus nih. Misalnya apakah dari China itu ada hambatan dari sana, atau Amerika nanti pemilunya kalau si Trump naik nanti kayak gimana. Nah, tiketnya itu kalian bisa beli di blibli.com. Juga kayak ini ya, misalnya kayak bank gitu kan. Sebenarnya di Discord, kalau kalian lihat di IG ku kan aku udah tulis tuh dari bulan Februari, jual semua big bank kecuali BCA. Ya kan?
Actually yang sama Breeze yang kita suka. Mm-mm. Tapi Breeze pun kemarin juga sempat nggak selamat gitu kan. Sempat kebanting. sempat ketarik. Tapi Riboni cepet recovery-nya. Ya, tapi ribonnya cepat. Jadi bukan gue promosi Discord, cuman based on semua orang yang pernah masuk Discord, kalau ada di sini testimonial dong. Apa nggak ngerugiin lah, nggak pernah ngerugiin lah. Ya pokoknya dia tanam modal beli tiket ya minimal kebalik sih. So far begitu berdasarkan teman-teman yang udah pernah join kayak gitu. Ya yang kan? udah ya kalau misalnya kalian ada di Discord mau kasih testimoni cuan di mana. Nah, cara gabung Discord-nya beli market outlook kita yang Nanti di invite. itu. Nah, nanti di invite setelah outlook itu selesai. Setelah outlook kan kita juga dapat email segala macam, nanti kita akan invite, dikirimin email linknya itu nanti diklik nanti. Kalau yang beli awal harusnya udah balik model tuh MO-nya. Udah kasih bocoran banyak. Iya, banyak banget. Itu apa ya kemarin ya yang ngepost dari bawah ya? MDK. Discord kita kebanyakan kecepatan infonya sih, kecepatan ya. Biasanya kecepatan. Kalau ada yang cut loss bisa nggak tahan nunggu. Iya benar. Karena Cicoy kan fun. Kalau fun kan view-nya lebih ke depan, makronya maksa lebih jauh. Orika kan short term. Otomatis masuk Discord-nya. Iya, pasti masuk. Iya. Iya. Tuh. Dan dan juga dia sering juga kasih insight nih. Oh yang ini hati-hati dulu ya, jangan masuk dulu. Jadi kalian nggak buru-buru beli saham yang lagi turun gitu. Jadi memang banyak banget. Aku rasa sih kayak aku juga udah sering banget ikutin dia beli macem-macem, beli yang dulu Marekon, terus apa ya MDKA ya, macem banyak sih. Pokoknya ya so far oke lah, reviewnya banyak yang cuan juga, banyak yang happy, yang ikut outlook kita juga banyak kan teman-teman yang udah pernah beli dan mereka beli lagi gitu. Terus ke depan ini lebih susah karena kita nih Indonesia sekarang jujur aja, lu kan dengar tadi Rita bilang HSBC downgrade. Sebelum ini kan Morgan Stanley downgrade, ya kan? Terus jadi itu salah satu alasan karena antara pemenang pemilu sampai kabinet baru ini kan lama banget ya. Ada kayak dia lumayan lama. Jadi orang juga mau ngapa-ngapain kan wait and see. Karena wait and see katalis juga nggak ada di market. Benar. Asing juga mau ngapa-ngapain, tunggu presiden baru lah. Presiden baru kan nggak tahu mau ngapain. Kenapa kita betting sekarang gitu. Dan presiden baru itu Oktober. Iya. Jadi kalau sudah tahu asingnya begitu, ya lu jangan main saham-saham yang ramenya sama asing gitu kan. Lu mesti main saham yang gak ada asingnya. Ya bisa dibilang mungkin sedikit saham-saham yang populer itulah. Ya. Tapi kan at least aman, gak ada asingnya. Mau dibilang fundamental nggak fundamental value apa? Kita ke market cari cuan kok. Kita cari uang, cari cuan. Kita ke market bukan cari apa ya misalnya kayak jati diri. Oh, gue value investor, gue pasti. Iya. Ya kan? Perlu. Buat TA, buat Xiaomi Paul. We don't need that. We just need money. Validation, ya kan? Iya. Yang market kita need kan? Lo nggak ada recording. Iya, nggak ada recording dan kalian nyatat sendiri. Ya kalau mau foto ininya boleh buat konsumsi pribadi tapi nggak boleh di-share. Iya. Jadi biasa ada slide-slide yang kita share di sana. Jadi maksudku kita buka open mind aja, nggak usah harus apa fundamental, nggak usah harus technical, nggak usah harus apalah bandar molekul apa. Yang penting kita cari ada gitu lah. Iya. YPC. Nah, YPC itu gimana? Udah tahu sekarang kan marketnya udah makin susah nih. Kedepannya banyak yang ranjau. Nah, ranjau-ranjau itu bagaimana kita hindarin? Nah, Cicuai biasanya sebagai fund pasti koneksi dari broker-broker yang serve dia kan kasih riset, kasih input, dia juga banyak dapat dari luar negeri punya riset. Nah, itu yang akan di-compile biasanya. Nah, jadi market outlook gitu. Jadi bukan yang kayak ngasal gitu, enggak. Ngambil data-data. Nah, itu dari sana, wah ini kayaknya Amerika bakalan begini. Nah, China-nya
akan recovery nggak? Yennya nih masih lemah terus nih. Kalau yen lemah terus, impact-nya kemana gitu? Apakah mata uang kita juga akan terus? Nah, kira-kira lemahnya sampai kapan? Kapan Ini kita boleh beli? Kalau yang apa? Nah, biasa pasti gitu deh. properti, gue bukan bilang nggak boleh beli BRI, Mm-mm. tapi waktu bulan Februari gue udah lihat angkanya Udah bakal lihat, jelek. benar. Terus asing-asingnya bakal jual. Jual dulu. Di BRI itu, Mm-mm. dan saham-saham SOI itu, harga sahamnya ditentukan oleh asing masuk atau Mm-mm. keluar. Kita udah running correlation. Benar. Correlationnya di atas 90%. Jadi, opini yang paling benar di BRI itu opini asing. Bukan opini gue loh. Opini asing. Jadi Mm-mm. kalau on Februari, asing decide, I don't like BRI. You cannot do anything about Benar. it. Lu mau nampung, itu tangan lu udah hilang, weh. Turun 35%. Mm-mm. Jadi waktu itu aku ke Discord bilang, karena aku tahu BRI itu favorit semua orang. Benar. It used to be my favorite too. Tapi kan ini flow-nya masih Very jualan terus. strong sell. Dan Strong Cicuai kan flow. ada Bloomberg data semua itu kan kelihatan dari sana. Seller Jadi siapa. dan flow-nya tuh kita udah track. Jadi yang keluar itu bukan cuma ETF yang karena Morgan Stanley bilang Indonesia di downgrade orang ETF keluar. Kalau ETF keluar itu 4 bank itu kena semua. Tapi BRI kena paling banyak, minusnya 1 billion. Kenapa? Karena ada satu long fund, super long fund, yang beli di 2004. Mungkin beli 2004, 2008 BRI. Pegang udah di atas 10 tahun. He decide to get out. That guy, waktu ngasih order, kita ngerjain ordernya sebulan nggak habis. Itu dulu. Sekarang kan harga BRI itu naik banyak. Kalau he decide keluar, itu juga bisa sebulan, bulan Februari sampai sekarang udah 4 bulan. Yang nggak habis. Ya kan? Iya, benar. Maksudku, udah jelas ada yang keluar, makanya gue kasih tahu anak-anak Discord, jangan beli dulu. Iya. Bukan Sabar. berarti nggak boleh beli loh. Iya. Waktu 4.000 kemarin gue bilang sandal boleh masuk. Iya. 4.000 sandal. Bukannya karena itu barang jelek atau ya mungkin datanya memang lagi kurang bagus, NPL kan memang naik tinggi. Itu yang kan ada strongest, ada alasan yang lebih kuat. Benar. BRI government ownership 60%. Tapi itu nggak nambah, nggak kurang. Artinya apa? Diem. Berarti yang nentuin harga BRI bukan pemerintah. 40% ini yang dimiliki orang asing. Bukan orang asing. Dimiliki market. Dari 40% ini, lebih dari 60% itu asing. Sisanya domestik. Berarti harga saham ditentukan oleh yang 60% ini. Kalau 60% ini jualan arahnya, lu punya tangan 4 juga hilang semua. Iya. Karena flow, kita nggak bisa lawan flow. Itu yang udah ada di market outlook sebelumnya. Cicuai bilang yang penting fundamental, dan yang kedua yang penting flow. Lu nggak bisa ngelawan. Jadi gue bukan, aku cuma kasih tahu orang Discord, jangan beli dulu. Biarin yang ini keluar. Kenapa dia cuci piring, kita mesti cuci piringnya? Benar. Itu kalau mau beli market outlook, ini ada linknya aku pin. Secara ownership government, is okay 60%. Tapi pemerintah nggak nambah. Kecuali pemerintah kita nambah. Dulu pemerintah nambah melalui jam sostek. BPJS beli di bawah. Sekarang jam sostek nggak beli. Karena alokasi ke equity dia nggak nambah. Jadi, makanya waktu dibuang asing kemarin, nggak ada intervensi di bawah. Itu loh kenapa. Bukan berarti BRI jelek. Tunggu aja sampai asingnya selesai. Toh kita dapat di bawah. Ya mungkin waktu saat asing start selling memang ada data dari BRI yang keluar itu NPL-nya naik tinggi, jadi asing itu nggak nyaman lah kalau dia invest. Lagi dia udah cuan kok, itu kan barang harga udah naik tinggi. Iya. Jadi wajar kalau dia jualan. Nah, jadi kalau maksudnya gak usah buru-buru beli, tunggu dia habis. Kalau dia barangnya habis kan kita berbayar di bawah juga, gitu kan. Dan kita waktu pick up bank itu tahun berapa ya? Market outlook yang keberapa ya sih ya waktu itu? Kita pokoknya kalau 4.000 kayak itu psychological bottom lah. Ya kan? 4.000 boleh. Tahunnya habis, gue ngitung barang. Jangan takut gue ngitung barang. Iya, data kalau fund ini makanya, pasti... Kan gue bilang kayak 4.000 boleh, karena gue lihat 4.000 itu asing ada masuk. Sellernya udah lebih light. Bener. Iya. Waktu 4.000 kan kita juga bilang di grup, kayak sandal boleh lah. Masukin dulu.
Nah, kalau lu udah nitip sendal, dia bisa rebound, nanti nggak kawal aja pakai technical average up, tetap masih bisa make money. Earning downgrade kayaknya udah deh. Sekarang, Sebenarnya multiple, kapan boleh dibeli tuh lihat flow ya. mm-mm, Kapan Indonesia flow-nya tuh masuk ke balik, radar aku lagi balik. ya. Mm-mm. Nah, Jadi makanya kita cuman, nggak bisa kasih tahu kayak itu, makanya nggak bisa kasih tahu kayak uh, bulan Oktober gitu, nggak bisa. Itu makanya kita ada Discord. mm-mm, Soalnya Discord itu kan setiap hari. mm-mm, Gue kalau suruh live setiap hari kayak gini nggak mm-mm, sanggup. Kalau Discord mm-mm. ngetik Iya, kan kita live-nya juga during trading hours. Jadi bisa kayak saling jaga lah. mm-mm, Kalau ada yang seru, ada yang teriak di Discord, kita ikut lihat. Kalau ada bahaya, ada yang alert juga di Discord. Berita kita post di sana. mm-mm. Gosip kita post di sana. Walaupun kalau gosip cepet hilang supaya nggak di screenshot. Iya. Tapi buat riset juga, buat yang mau baca-baca, mau belajar juga ada riset loh. Ya, Riset-riset dari luar, di-share juga. Jadi nggak cuman uh, ngomong-ngomong doang ya. Jadi ada juga riset-riset. Dan juga kayaknya ada yang ngobrolin kripto juga ya kayaknya ya. Kripto news apa gitu deh. ada segmen crypto tapi gue nggak ikutan. I'm Mm-mm. not the expert. Nggak Iya. berani melangkain orang-orang yang Tuhan. Iya, jadi banyak banget sih. Dan kalian juga bisa ngobrol. Tapi Iya. pastinya diminta untuk orang yang join Discord ini harus aktif gitu. Jadi nggak cuman join terus jadi pengamat doang gitu. Terus total untuk member ini dibatasin cuman Iya. 900-an sekarang. Jadi yang nggak aktif pasti akan bisa terremove. Join Discord, kita beli tiketnya di blibli.com, itu linknya udah aku pin, bli.ly/market outlook minus second half 2024. Nah, tinggal beli tiketnya, mumpung masih ada stoknya. Jadi abis beli, nanti join market outlooknya tanggal 6 Juli jam 1 siang sampai jam 3. Abis selesai nanti bisa akan di-invite, jadi kalian nanti akan di emailnya itu ada link Discord yang cuman berapa jam itu expired deh, jadi kalian mesti cepet ini. Iya, linknya soalnya cepet expired dan nggak bisa di-share ke Kalau orang expired lain. kita ada adminnya, tinggal email ke dia, dikasih link lagi. Ya, kalau ada kendala nanti kasih tahu, nanti admin akan kirim balik emailnya. Karena gosipnya tuh dulu gue pernah kena masalah. Gue kasih info A1 balik ke bandar. Kurang Gila. ajar itu. Nah, itu Padahal juga yang ya. A1-nya tuh cuman boleh anak-anak Discord. Hmm. Balik ke bandar, bandarnya marahin gue. Dan itu juga yang membuat kenapa Discord itu cuma 900-an Ya, member nih. kontrol. Benar. Linknya kalau nggak bisa diklik, nanti ada adminnya. Kita bisa kasih kok adminnya kok. Iya, nanti Kak bisa kontak ke adminnya CLC, nanti admin CLC akan bantu kontak ke admin Discord. Jadi hanya admin Discord yang bisa kasih linknya, karena yang mereka yang bikin. Yang atur. Nggak, Iya, nanti nggak offline. record. Apa? Iya, nggak ada record. Kalian kalau Nggak, mau, Discord nggak harus aktif trading, aktif ngobrol. iya, benar. Trading apa enggak kita nggak peduli, itu kan Terserah, iya. kita nggak dapat kan, kita nggak dapat apa-apa. Iya, lagi Di Discord kita kan nggak dapat apa-apa. kalau udah misalnya pada nyangkut, gimana mau aktif trading kalau marketnya misalnya kayak sekarang gitu. Jadi Discord itu cuma aktif ngobrol, yang penting harus lucu. Sekarang Discordnya namanya sama lucu. Kalau nggak lucu, gak usah jayus. Iya. Aduh, tuh katanya minta di accept. Tapi Cicwa itu cari di Discord aja deh, kalau Japri dia sibuk. Iya. Dia sibuk. Cari aku di Discord. Setiap hari ada kok. Mungkin kadang-kadang nggak terlalu. Aku pasti ngobrol setiap hari. Tapi ya nggak setiap hari ada stock pick lah ya, Tuhan memang. Tapi kalau kita ada stock pick tuh biasanya not bad lah. Paling nggak dapat cuannya tebel. Oh ya, kalau kalian mau nanya-nanya boleh ya. Ini mulai ada pertanyaan. Prosesnya untuk gini, linknya itu dibagi setelah MO. Jadi setelah MO, kan data dari Blibli baru masuk ke admin Discord. Kalau itu yang kita kasih email adalah email yang lu pakai waktu beli ya. Tiket. Jadi waktu kalau masih email tiketnya di email ke tempat lu. Itu email yang dikasih ke kita sama orang Blibli. Itu email yang kita kirim link untuk masuk ke Discord. Jadi ada habis MO lu
sekarang lu beli juga nggak bakal di invite. Invitation tuh habis MO karena gue mesti cocok-cocokan sama data beli. Ini bukan grup berbayar. Bukan. Discord is free. Grupnya yang Cicua itu lebih sering ngobrol karena dia lebih nyaman di Discord karena itu lebih secure. Itu lebih secure komunitas. Iya. Karena komunitas kita limit orangnya minimalis. Jadi cuman anggota MO. Iya. Jadi anggota orang yang udah beli tiket dulunya. Karena waktu lu beli MO kan data lu diminta, KTP sama minta. Jadi kita kan nggak boleh screenshot, nggak boleh bocor. Iya. Kalau ada screenshot bocor kita tendang. Ya, karena memang banyak insight yang mungkin nggak langsung terjadi, tapi sebagai orang yang udah lama di market, jadi udah tahu deh ini kayak bakalan begini. Kayak contoh misalnya kayak ada bank yang satu kali iya. MO berlaku 1 tahun. Iya. Discord. Dan kita ada setahun 2 kali market outlook. Jadi kalau misalnya kalian nanti join lagi, pasti akan selalu terupdate di Discord. Jadi ada yang tanya tuh katanya apa offline di akhir tahun. Offline enggak lah, lihat dulu lah. Lihat. Nggak janji. Iya, soalnya repot. Offline itu effortnya banyak banget, capek banget beneran. Tapi ya seru sih karena bisa ketemu dengan kalian sih. Tapi ya nantilah ya, tempat sih udah ada yang nanyain terus nih. Ayo dong, kapan dong? Kemarin ditanyain lagi. Oh ya belum nih, saya bilang gitu. Ini ada yang nanya, Ci, lu mau jawab gak? Indakiat sama PGO, ada insight on Indakiat dan PGO. Ya aku tahu Tekim resultnya bagus. Gue nggak tahu kayak gitu. Oh result Indakiat. Ya. Tapi Tekim kayak katanya bagus. Oh, Tekim chartnya bagus banget. Iya tuh di iNews sampai sekarang gue belum recovery, cuma dibanding iNews ini mendingan sekarang. Oh. Link Discord-nya yang bisa diklik itu nanti habis MO, habis tanggal 7. Biasa kita kan tukar-tukaran data sama beli-beli. Nanti kan ada member lama, member baru. Yang member baru kita kasih link, yang lama kan gak usah. Udah di dalam. Iya, kalau beli dari tiket.com dapat link nanti. Semua linknya barengan. Gak ada yang lebih cepat, gak ada yang lebih lama. Dapatnya setelah beli dari tiket.com, kalian dapat link untuk join webinar dulu. Setelah kita webinar, nanti baru akan dikirim link Discord. Berdasarkan MO pasti bisa gabung Discord. Gabung pasti bisa. Begitu lu bocorin isi Discord, langsung lu pasti ditendang. Dan I always know. Karena pasti balik ke gue. Iya. Dan grupnya Discord itu kan tadi aku bilang orangnya itu nggak banyak. Jadi semuanya rata-rata udah saling kenal lah. Maksudnya yang aktif-aktif itu Cicuai pasti kenal. Pakai Java tuh harusnya resultnya bagus lah, ayam-ayaman. Harga ayam bagus, harga jagung turun. Hancur. Teknikalnya hancur. Jadi harusnya jagung. Ayaman. Enggak dong. Discord cuma 900 kan. Kita tiket MO kan cuma 600 maksimum. Dari MO itu sebagian besar udah di Discord. Jadi additionalnya nggak mungkin nambah. Iya. Ya kita cuma batasin untuk MO cuma 600. Dari 600 itu sebagian besar orang-orang Discord sendiri. Iya. Jadi nggak mungkin nambah. Iya. Ya, jadi banyak kan repeat iya. apa ya? Repeat viewers ya. Jadi yang beli sekali itu pasti akan beli lagi. Sekali cuma berlaku untuk 1 tahun. Iya. Ya member Discord itu berlaku setahun kalau udah ikut market outlook-nya. Jadi yang Discord yang 2 tahun yang MO 2 tahun yang lalu udah hangus semua. Kecuali mereka keep buying. Iya, kalau mereka ikut lagi market outlook atau yang kemarin ikut kelas offline itu juga masih bisa dapatkan diskon. Ini ada TPIA sudah ditarik sebelumnya kan? TPIA MSCI udah naik. Jadi MSCI cuci barang. Ada yang nanya TPMA dong, right-nya. TPIA nih. TPMA bagus. Dari kita kenalin ke kalian, harga sahamnya udah naik berapa kali? Ingat nggak? Kita TPMA. Dulu kita ngenalin manajemennya di IE. Kita ngenalin manajemennya di zaman dulu masih di yang suara doang itu. Clubhouse. Itu udah berapa kali naik sahamnya? Catat aja. Company-nya bagus kok TPMA. Walaupun market gunjang-ganjing, dia lumayan stabil loh dibanding company pelayaran lain. Ya, kalau pelayaran lain bisa naik email itu ARB udah jarang.
Kenapa? Ini nggak TPMA, jarang ARB, nggak pernah malah. Enggak, terus company-nya bagi dividennya banyak. Cek dividen Iya, TPMA. konsisten setiap tahun. Jadi market outlook itu nggak ada recording, even kita sendiri yang bikin juga kita nggak nge-record karena memang itu confidential sama eksklusif ya. Jadi memang hanya data-data penting yang A1 deh kira-kira gitu. Iya. Asa katanya antar ajennya udah cuan. Jadi harusnya not bad report. Kan kemarin yang bikin cuannya Asa kurang bagus kan antar ajennya kan rugi. Katanya sekarang antar ajennya udah profitable. Terus KSLC kan udah profitable. Jadi ya harusnya mendingan. Iya, ini taktikalnya lagi di Batam nih, menarik sih. Kalau Aladin. bank digital belum masin lah, bunga belum turun. Loh kan aku Ya kan? unpin sih komen sih, salah deh. Bisikan tuyul. Aduh, DSSA kita nggak bahas karena DSSA tuh lu nggak bisa beli juga. susah. Atau 2 lot 3 lot. Iya, tipis-tipis. My own son saying I'm sound like Optimus Prime, kurang ajarnya anakku. Oh iya, iya lu bener lu suara lu. Aduh itu pin gue hilang lagi tadi, beli dan tiket. Jadi cari aja market outlook ya. Iya. Semen, sekarang kalau lihat chart kan bottom. Ya kan? Cuman secara profitability company ini tuh masih B ya. Masih oversupply kondisi industri nih. Belum recovery. Tuh. Kalau tawarin Jarum Mitra saja lah. Katanya kalau Toba, aduh susah. Jarang bahas. Soalnya nggak gitu liquid ya. Kita di Discord jujur ya, gorengan itu kita jarang. Dulu yes. Dulu iya, Terus waktu marketnya heboh kan. marketnya heboh. Apa namanya, bisikan tuyul. Nah, tapi setelah marketnya sekarang normalize 25, kita cari aman aja lah. Like I said kan, kita cari duit. Iya. Ya kan? Ya apalagi sekarang marketnya banyak kayak ini FCA nanti pusing. Ya tuh banyak ya FGA gitu-gitulah. Sampai PP bukannya happy semua ya. PP tuh ngerugiin siapa sih? Gak ngerugiin siapa-siapa loh. Dari IPO loh. Beli tiket di Blibli, cari market outlook second S2 2H 2024. Nanti habis itu join webinar kita via Zoom. Habis kelar itu baru nanti kita kirim link untuk masuk ke grup Discord. Juni kan gara-gara PP kita sebenarnya kita ada TP, kita nggak kena FCA. Brand kan gue udah suruh TP sebelum masuk FCA. Terus di bawah kan aku bilang please koleksi. Terus 4.000 boleh BRI. Iya. Banyak kok, belum, apalagi waktu zaman marketnya rame, bisikan tuyul banyak saham-saham kecil-kecil naiknya 3 kali, 4 kali, banyak banget naiknya. Dan yang pasti dia punya sektor tuh jarang miss. Cicoy punya sektor itu udah pasti bener. Dari sektor itu kamu tinggal milih saham yang paling secara fundamentalnya paling gede. Jangan main dajal weh. Sekarang masa-masa FCA jangan main dajal. Saham dajal istirahat dulu, nanti tunggu udah lebih inilah. Gimana mau beli? Sekarang aja yang saham bener aja turun bawah. Kayak BRI lu 35% off. Ngapain beli dajal? Ya, iya, benar. Selain dibeli-beli di loket. Iya. Tiket.com. Tiket.com. Aduh, kok lupa dulu kita sama loket. Ya sekarang tiket. Ini nggak bisa share ini ya. Oh iya, gimana ya share ini? Tunggu deh. Ya jadi tuyulnya nggak seheboh dulu lah. Soalnya pemainnya juga apa? Yang main gorengan udah kapok kali. Udah istirahat dulu. Coba ya aku coba scan. ADMR cooking coal lagi turun ya. Jadi resultnya mungkin biasa yang second quarter ini.
Nah, ini ya, kalau yang buat yang mau beli tiket market outlook-nya kayak gini, itu ada barcode-nya. Kalian bisa scan. Aduh, bisa nggak sih lebih dekat nih. Nah itu tiketnya ini dibeli. Ih, kok begini sih keluar? Pani itu kan mau red issue. Mm-mm. Habis red issue ini gue rasa baru normalize. Tapi menurutku the easy money has been made ya. Jadi tinggal ini kayak one last pump. Oh iya, tapi kayaknya kalau properti US dollar-nya lagi Iya. tinggi-tingginya agak males nggak sih? Takutnya suku BPRI bunganya harus di 4 ribuan ya, kalau mau aman ya. Gue jujur, gue belum lihat asingnya berhenti jualan. Gue belum lihat itu. Jadi gue sendiri, personally, kalau 4.000 ya taruh sandal. Gitu aja. nih Gue ya belum lihat dikit dia lah. berhenti. Sekarang berapa sih? Sekarang 4.300 kan? Nah, itu kemarin sempat 4.000 kan. Iya, cuman ini kayaknya gini loh Ci, kalau kelihatannya ya, kemarin kan habis turun jauh dari rebound. Nah, rebound nih lagi istirahat nih, lagi balik aja. Mana sih? Coba sih. Tuh, Pokoknya habis 4.000 tiket sandal lah. nah 4.000. nih 4.000 nih di sini. Gue nggak ikutan golf, gue nggak ikutan. Oh, golf. Oh iya, golf nggak ikut. Aku yang beli Excel sih kan merger tahun ini. At Excel. least mereka ngejar tahun ini lah. Karena Iya. asing menganggap BRI itu masalahnya belum selesai. Gitu aja. Ya itu ada yang ngasih range tuh. Kalian atur sendirilah masuknya. Oh iya, Ci, kalau misalnya relaksasi yang dari COVID itu gimana impact-nya ke banking? Itu cuman kosmetik lah. Yang penting kan bisnisnya tuh sebenarnya gimana. Iya. Friend, gue udah bilang berkali-kali sejak yang masuk penjara itu, friend di avoid. Kalau tentang merger ini lu beli Excel. Itu kita udah ngomong di Desember. Udah lama, Ya. udah dari kapan ya? Dari market Ahab, tahun lalu. Ahab tuh 2025 ya. Harus semua insurance inject equity kan. Peraturan baru insurance. Berarti harus bentar lagi pada red issue tuh semua insurance. Iya. Gua daripada beli BNI, gue mending beli BRIS. Soalnya gini ya, bank itu ada karakteristik masing-masing. Bener. Kita ngomong bisnis model. BCA tuh kan corporate loan, ya kan. Terus tuh bank sejuta umat lah. Kita nggak dapat bunga pun nabung di BCA. Rugi malah tahapan gue minus. Terus, tapi tetap naruh duit di sana. Karena semua orang punya. Kita transfer kan. Kalau BR Mandiri itu corporate versi government. Very big. Too big to fail. The best banker locally come from Mandiri. Ya nggak? BRI itu target yang bawah kan. Yang UMKM. Ya UMKM lah, retail lah. Dia banyak consumer loan. Konsumennya kecil-kecil. Kur pedes, yang desa-desa. Makanya dari itu BRI favorit asing. Karena dianggap menjangkau satu Indonesia. Tapi kalangan bawah kena judi online. Jadi nasabah BRI NPL. Gitu aja. Ini singkat cerita ya. Terus BNI itu apa? Not here, not there. Nggak jelas. Nah, uangku daripada gue beli BNI, gue mendingan beli BRIS. At least BRIS itu kan syariah. Kita negara Islam. 90% Muslim. Jadi kalau ada orang yang memang mau hidup bersyariah, bank pilihannya pasti BRIS. Karena tuh government own kan. Aman. Own by Bank Mandiri. Gede. Ya kan? Jadi ya daripada gue beli BNI. Jadi 4 bank menurutku BCA, Mandiri, BRI, BRIS. Dan BRIS itu ada flow loh Ci dari foreign. Hari ini masih masuk lagi. Hari ini ada flow masuk lagi loh. BTPS semua gue nggak even tertarik lihat. Lu syariah tapi size lu kecil. Lu nggak bisa scale. Lu pindah negara, pindah kota lain, NPL pasti naik. Karena lu nggak kenal. Ngapain syariah BTPS mending BRIS? Ya beli the biggest market cap-nya lah. Hari ini tanggal. Oh ini yang kemarin nih. Kemarin BRIS itu top kedua foreign buy loh. Pertama TPIA, kedua BRIS itu dapat flow dari foreign.
40M kemarin. Hari ini masuk lagi kayaknya. Masih top buy lagi. Tuh. Investor asing ngelepas saham gede, dia tuker BRIS-nya malah. Muhammadiyah dananya kecil. 1,23 triliun doang. Bukan 13 triliun, 1.3. Udah tanya orang BRIS. Iya. Astra, kalau kalian ikutin di Discord, actually kita udah ngomong avoid. Kalau pun main Astra itu mostly cuma trading. Kayak itu masuk teknikal aja. Kita di Discord banyak orang-orang yang jago teknikal, lebih jago dari gue. Si Chris tuh jago tuh. Itu trading aja kalau Astra. Tapi long term view nih ya, kenapa gue masih nggak, although murah ya, Astra tuh valuasi murah. Gue lihat tuh mobil Cina masuk gila. Susah. Dan murah belum mobil bisa. Cina. Iya. BYD keluarin Murah dan varian yang murah. Iya. Terus nih BYD mau keluarin hybrid. Kalau dia cuma flashback top mungkin nggak jalan. Kalau dia keluar hybrid, berarti kompetitor Astra tuh ada kedatangan kompetitor yang rada gila gitu kan. Yang bisa jual mobil murah. Jadi terancam lah bisnis lo yang main bisnis lo. Yang call kan dia sebenarnya cash call-nya dapat dari UT kan si Astra. Iya. Jadi, aku dapat dari beli Astra, aku mending beli UT. Benar. UT ada gold, ada kontraktor bisnis, ada penjualan. Dia punya ini kontrak apa sih namanya? Mesin-mesin alat beratnya. Dengan UT sih ada emasnya sih yang aku juga suka sih. Ya kan? BYD hybrid barang Toyota yang jualan Astra bukan? Astra nggak mungkin jual BYD kan? Nggak mungkin. Astra tuh distributor loh, bukan pabrik loh. Ingat. Oh iya, distributor aja. Dia nggak punya pabriknya, dia nggak punya pabrik Toyota loh. Dia beli dari pabrik Toyota. Dia cuma punya 5% saham di Toyota. Di Toyota Indonesia ya. Dia bukan pabrik, dia distributor loh. Ada yang nanya, Goto gimana Goto? Goto ya sekarang kan gini ya, harga saham sama harga saham performa company belum tentu searah. Pokoknya saham tuh ujungnya flow. Kalau orang masih jualan, ya nggak punya naik gitu aja. Tapi secara company harusnya nggak bangkrut. Nggak mungkin bangkrut. Iya, banyak sih yang ini. Ya Astra. Kalau mau jadi investor di Astra, ya monggo. Cuma kan kadang kita cari yang cepat rebound dulu. Iya. Gini ya, kalau mau cepat rebound, kalau asing balik, you have to buy bank. Iya. Jadi kita nih sekarang kita tunggu timing. Kapan beli bank? Kapan asing balik, adu-aduan cepat. Makanya perlu banget untuk ngeliat dari technical nih, lihat dari flow-nya. Buka ya, bilang ya, duitnya mau diapain aja gue nggak tahu. Cuma kalau yang value investor, pasti bilang murah karena di bawah cash per cost kan. JP Morgan itu cuma broker. Dia rekomend. Masalah orang mau masuk ke Astra apa enggak, kalau fundnya nggak masuk, ya tetap nggak masuk. Mau direkomend 100 kali juga nggak masuk. Iya, kita juga rekomend. Tapi gimana kalau orang nggak mau beli pada nyangkut semua di sana? Nggak naik juga. Kalau Seger, gue nggak even tahu company apa itu. Seger itu batu bara deh kayaknya. Cuman teknikal aja. Teknikalnya kelihatannya menarik. Karena kemarin itu sempat naik terus turun jauh, terus rebound, sekarang lagi konsol kayak mau naik lagi ancang-ancangnya. Tapi ya stop loss-nya ketat ya barang-barang begini ya. Oil 2025 itu gue rasa nggak kemana-mana juga sih. Range bound. Soalnya gini ya, udah kebukti selama 2 tahun terakhir. Si Arab cut production, US nambah production. Jadi kan harga oilnya kan tetap 70-80 ya gitu-gitu. Nggak kemana-mana. Eral, ini udah, ini company yang gue suka nih. Company-nya jadi musuh sejuta umat. Jadi udah super bottom. Cuma kalau lu tanya gue tahun ini angkanya bagus apa enggak, belum ciami. Kalau Eral tuh lu mesti tunggu mungkin setahunan baru angkanya keluar. Soalnya kemarin kan dia expand. Kalau company habis expand tuh biasa toko-toko baru kan nggak langsung cuan, pasti rugi. Jadi angkanya tuh mungkin growth-nya nggak kenceng gitu loh. Bisa growth aja udah kamsia. Jadi take time. Tapi kalau company yang orang DPT
sudah takut. Itu kayak dulu lah, tinggopek gitu kan. Udah semua benci, it's time for you to pegang, tapi investing bisa more than 1 year. Iya, masih agak tunggu turnaround. Sebenarnya Iya. nggak jelek. Cuman ya gimana nanti dari toko-toko yang dibuka itu bisa menghasilkan, nah baru ntar di-appreciate nih sama investor. Nah, kalau harga nyaman beli ya, jujur kita nggak pernah kasih tahu kapan. Itu ke technical analysis lah. Entry keluar, lu baca technical. Kalau di grup banyak yang komentar di sana. Langsung semua kalau contribute yang jago-jago technical, semua kasih kayak masuk di berapa, aku aja ngikutin mereka. Gue kan nggak bisa technical. Terus kalau kalian misalnya jago technical, nanti di grupnya biar rame juga. Welcome ya sih untuk kasih view juga untuk teman-teman. Kita ada satu ruangan untuk technical cat-cat di pos sana. Itu Chris tuh jago tuh. Kode vouchernya diapain? Kode vouchernya simpen dulu, nanti biasanya link Zoom itu kita share suka 1 hari sebelumnya deh. Nanti cek di email deh. Untuk masuk ke Zoom-nya kan, Zoom webinar kita nanti ada invitation-nya. Biasa nanti akan kita kirim. Emiten rokok itu musuhnya tuh bukan cukai sekarang. Musuhnya illegal. Kita lihat lah ya. Ganti government ini apakah government yang baru ini lebih galak ke illegal rokok. Kalau enggak tuh eman-eman banget. Ini ya semua orang cerita makan siang gratis, ngabisin duit. Sebenarnya ngabisin duit yang illegal gini loh. Rokok itu illegalnya katanya 30%. 30% itu berarti kalau kita 300 miliar batang itu 100 miliar batang. Satu batang rokok itu per tahunnya. Satu batang rokok itu kalau cukai lu 400 perak aja, 100 miliar batang, itu udah berapa T? Ya kan? Kali aja 400 kali 100 miliar, itu berapa T? 40 triliun? Udah bisa nyumbang si ini, makan siang, ya nggak? 71 T. Ya, 40 triliun dari rokok, yang ilegal, udah separuh. Iya, ini problemnya judi online lebih gendeng lagi. Judi online terus koran kemarin bilang 500 triliun udah lebih gede lagi daripada perkiraan sebelumnya. Iya. 500 triliun 90% pasti kalah kan. 500 triliun melayang weh. Baru sampai bulan Juni. Program makan siang kalau mentok itu 400 triliun setahun. Lebih goblok lagi. Iya. Gila. Tuh, ahli cat kita udah ngepost tuh. HMSP masih suram. Iya, kalau teknikal belum lah, rokok-rokok. Tapi tadi Wim rebound loh. Campina ada kan? Mau dibeli kan? Cam ada. Atau dibeli? Iya, ada rumor mau diakuisisi. Sama ini private equity. Iya. Bahrain. Iya. Cuman nih barang juga antik. Tipis, nggak ada transaksi ya. Tiba-tiba ada 2 hari dia turun dalam. Sampai besoknya rebound kenceng ya, sekarang udah stabilize. Takutnya sell on news juga ya kalau misalnya baru masuk sekarang. Iya, Cam itu ada potensi corporate action. RALS itu berat deh kayaknya kalau untuk rebound. Udah naik sini. Tapi RALS itu nggak enak karena sahamnya downtrend. Tapi ini tumben nih RALS naik 5 hari. Starling nggak ada hubungan lah. Starling yang sekarang ini lu mau beli mahal. Terus Starling juga maksudnya kalau di Jakarta yang suram gini yang sakit tenggorokan, banyak polusi, nggak lancar weh. Kena gedung, Starling itu tersendat-sendat. Kalau Starling di hutan yang cuaca cerah, itu oke. Tapi lu di gedung-gedung kayak gua gini, Starling itu tersendat-sendat, nggak bisa. Terus katanya makin banyak yang pakai, makin banyak user juga nanti makin lemot. Jadi nggak bisa ini juga. Kalau kebaru mungkin kenceng, tapi habis itu tahu deh tuh bisa Rokok jadi ilegal muncul karena pemerintah salah ambil kebijakan. Benar banget. Kenapa? Naiknya kecepatan. Jadi orang nyolong dengan dunia ilegal soalnya ketinggian. Saham grup Salim kata Indofood sama ICBP gimana? Apakah udah Indofood itu adalah 10 tahun
juga nggak naik-naik. Iya, 15 tahun kali. Sudah udah lah. lama banget. Memang tipikalnya sahamnya begitu. Udah udah saham itu kan punya stylenya begini, ya udah dia lemot aja terus. Kita sih nggak, gue sih jarang suka. Kalau mau consumer, gue cuma suka Mayora sih. Karena Mayora itu ada ekspor yang kenceng. Jadi kalau Indonesia lagi suram, asal negara-negara ekspor dia ekonomi yang nggak hancur, dia masih bisa ada growth gitu loh. Jadi lu nggak nginjek di dua kaki. ICBP itu mendingan dari Indofood karena ICBP ada Afrika. Indofood kan stuck di Indonesia gitu kan. Iya, dan dia holding kan Iya. biasa ada diskon holding. Terus belum nanti misalnya dia punya CPO lagi nggak perform, ketarik juga ke sana. Makanya Pentingan langsung. Lipo nggak ada lah. Lipo lagi nggak ada story apa-apa, nggak ada katalis juga. Yang kemarin terakhir yang oke kan Silo doang ya, Siloam. Ya, Silo kan udah dijual dan Cicu udah kasih tahu Silo itu waktu market outlook tahun lalu apa ya Buat yang lalu. iya dia udah bilang Silo ini mau dijual dia bilang. Dan habis itu I sahamnya naik. think kalau consumer, Mayora is better. Tapi kan karena Mayora tuh produknya banyak dan produknya tuh laku. Kalau situ muncul kan basically cuma tolak angin. Gitu kan. Sido itu boleh beli kalau dia lagi turun. Kalau lagi cuma Sido is a good company in a way. Gak ada utang, bayar dividen. iya. Masih ada growth gitulah. Nah, Mayora sideways terus. Ya iya karena this is what I said. Banyak asing. Kalau nggak ada flow, ya berat karena Mayora nggak liquid. Nggak liquid sama banyak foreign juga kan sih yang seneng sama dia. Iya. Jadi ya kalau market lagi dijualin sama foreign, entah itu alasan karena dolar atau apa, itu kena juga, kena bantingan juga. Terus Bless tuh apa? Brand. itu ada yang tanya Blessnya Pak Tanoko mau IPO prospeknya gimana? Orang Discord udah gue kasih tahu. Oh Bless, nah. Only Iya. for people yang beli MO itu. Iya. Gajah tunggal, aduh nggak berani aku gajah tunggal. Gajah tunggal nih ya. Nggak berani aku mainnya. Enggak, sekarang gue dikasih tahu ada 3 pabrik ban mau buka di Indonesia. Masing-masing invest 5T dari Cina. Satu di Subang, satu di Jawa Tengah, satu lagi gue lupa di mana. Mungkin Jawa Barat. Ya, kan soalnya kan BYD ini buka pabrik. Oh, berarti semua berarti dapat kompetitors dong dia. Belakang dia kan pasti ikutan buka supplier dia. Saya BYD kan udah pasti buka di SSIA kan. Belakangnya kan ikutan semua. Makanya SSIA harusnya boleh gitu. Iya, SSIA kita udah rekomend dari kapan? Dari bawah juga. Cokvin nggak bayar dividen kan? 100 sih, katanya dividen. Ada dividen nggak sih? Okay. Katanya 100 nih kata Pak Jeffrey. Yieldnya 20%. Oke dong. Masa tuh? Masa sih? Hari ini kayak enggak deh. Emang cuman nggak. Aku dari tadi cari-cari beritanya belum dapat. Kalau Penin Bank 150 apa 50 tadi. Penin Bank bayar dividen. Sorry. PN Sekuritas, sorry. PNIS. Iya. PNIS bagi dividen. Oh ini makanya dari tadi aku lagi cari beritanya. Tuh ada yang bilang pabrik kacanya buka di Cipay. Oh, Akra bagus dong. Ini bener nggak sih kalau cepet sih lumayan loh, 50%. Enggak tuh kata nih. Cepet nggak ada dividen kok, aku nggak ada. Nggak ada dividen. Cepet itu tahun 2023 kali. Astra boleh. Aduh, Astra trading aja tadi Cicu udah kasih insight-nya. Trading boleh, kalau mau invest ya terserah. Tapi kalau secara story masih kurang bagus dan flow juga belum banyak yang masuk. Mana sih? Main bahas kita nggak pernah bahas. Kita bahas tuh Panin Live. Panin Live atau Cevin doang kali ya yang 2 yang dimain atau sama mungkin Mentok
Pengen Tuh banget ada yang kalau kasih info tuh. Sini Glass buka di JP. Size-nya lebih besar dari AMFG. Aduh, gila. Aduh, IMF juga nih company bagus, tapi dari dulu sahamnya juga nggak perform karena under Jepang lu selalu begitu deh. Dividen sih lancar. Ini klien aku ada nih IMFG, beliau udah lama. Kayaknya returnnya begini-begini aja. Kalau ada Jepang tuh biasa sahamnya nggak gerak. Iya, Soalnya Jepangnya nggak pernah jual, nggak pernah beli. nggak pernah. Banyak contoh Tuh, saham yang Pure juga ayam katanya bagus banget. oh iya, ayam aku suka sih. Technical sih, aku lihatnya karena technicalnya kok aneh gitu, pada bagus-bagus, pada jadi gitu chartnya. Jadi pasti ada something. Ternyata harga jagungnya kencang Aduh, turunnya. BRPT cuma dividen apa? Dapatnya dikit kan untuk saham bonus. 0, Tentang sekian efek. tapi dapat bonus, saham bonus Iya. hari ini ya tapi kecil lah, nggak dampak lah. Tapi Barito chartnya lumayan nih. BPKP kita nggak pernah. Kita banyak yang kita bahas tuh yang kita bisa masuk keluar dengan liquid. Iya, saham-saham gede yang masuk ke LQ45 yang atau saham-saham yang belum naik. Kecuali itu spesialis saham-saham yang belum naik. Tapi pasti fundamentalnya bagus karena fund itu kan nggak bisa sembarangan beli. Elsa bagus, Elsa. Elsa bagus ya. Dengar-dengar bagus. Oh iya itu benar tuh. WMPP, WMU Bapuk. Oh iya. Nikel enggak lah, nikel belum. Nikelnya kan masih 17, 18, 17, 18. Udah kemana-mana sekarang. Iya. Inco juga. Nikel Nikelnya enggak. oversupply lagi. Kemarin itu kan sempat rebound. Ternyata itu permainan kelihatannya dari hedge fund yang numpuk. Abis itu ya mereka jualan deh. Sawit itu kita udah nunggu bertahun-tahun dan kita udah belajar in a hard way. Harga CPO mau berapapun harga sahamnya nggak ngefek. Itu not terbukti kalau saham nggak ada flow mau fundamental sebagus apapun nggak ngefek. Nggak naik. Makanya flow itu penting banget. Nah, waktu flow ini juga diajarin sama Cicoy waktu kelas offline itu udah diajarin juga pentingnya flow itu. Cara lihat flow juga ada. Antam susah banyak problemnya, nggak ngerti Antam lah. itu problemnya nggak ada orang yang bisa nebak profitnya berapa karena setiap tahun pasti ada one off. Jadi one off-nya tuh beda-beda tapi ada one off terus. One off-nya jadi regular. Kalau ada regular one off, how you can predict the profit? Dan kemarin itu sempat menarik waktu inkonya naik karena Antam kan tetap laggard kan. Inko kan reboundnya lumayan. Nah, waktu inkonya koreksi, ya udah nih ngikut koreksi lagi. Makanya teknikalnya juga kurang bagus sih. Jadi kurang menarik ya kalau aku bilang. Masih menarik kan Tins ya Ci ya daripada Antam untuk sekarang ini. Tins itu lebih oke. Antam itu kan nggak produksi growth-nya kan nggak ada. Bukan nggak ada kecil. Dia kan sebenarnya cuma kayak permurnian trading. Iya. Keren sih, tunggu keluar dari FCA aja sih. Sebenarnya nggak ada masalah. Dia kan masalahnya cuma karena dia harganya turun lebih dari 6 bulan. Makanya kan sekarang udah dirubah pasal nomor 1 itu. Cat Kim, gue nggak tahu cat. Lu jangan tanya gue cat. Cateknya mungkin bagus, iya. Tapi itu barang kan kembar ya, jadi yang satu naik pasti ngikut. Jadi ya itu sama aja. Kalau tim kan lebih nggak liquid. Kalau INKP lebih liquid. Jadi kalau fund biasanya beli ya Indakiat, retail beli Tekim biasanya gitu. Indakiat juga lumayan kok catnya masih dia lagi udah golden cross. Hari ini juga candle-nya bagus. Ya, MDKA aku lumayan tertarik nih harga-harga segini nih. Soalnya MDKA gue rasa kalau mau gerak gold ya, biasa MDKA geraknya lebih ke gold daripada Archie sama Iya. Ini MAC dia dikit lagi golden cross nih si MDKA. Catnya bagus sih. Kayaknya boleh pantau deh.
Kalau MDKA-nya naik, mungkin boleh lihat MBMA nggak sih bareng? MBMA suka nggak? Ya biasa kan ini satu arah. Sama abang adik. Abangnya naik, Gold adik. tetap bagus, setuju. Karena central bank pasti tetap beli. Ke depan kan US dollar kan, treasury bill kan kayaknya penggembannya dikit. Sekarang petrodolar aja nggak ada gitu, udah nggak ada. Arab Saudi udah nggak harus pakai dolar, berarti you don't have to own treasury billnya juga. Jadi ya, lo mau pegang apa ya? Pasti pegang gold lah. Terus mana central bank juga lagi pada ngumpulin semua nih gold. Itu buat apa sih dia numpukin gitu banyak Ganti dolar? reserve, tadinya reserve US dollar kan. Terus lo musuhan. Rusia, Cina kan musuhan sama US. Ngapain gue pegang duit lu? Ntar lu nge-freeze duit gue. Kan dia bisa nge-freeze. Kalau reserve Benar-benar. kan Rusia titik freeze kemarin. Ya kan orang takut lah kalau mau lawan Amerika. Kayak Cina kan dimusuhin tuh. Ya Cina Rusia pasti nggak mau pegang US dollar. Dia jualan, dia cari gold kan. Mau pegang apa? Terus ya Arab Saudi kan tadinya kan 100% pakai US. Sekarang dia terima mata uang lain. Ya ngapain pegang US dollar? Mungkin itu juga yang bikin gold itu kelihatannya masih bakalan rebound sini. Tuh Illinois udah bantuin gue jawab tuh. Thank you lo Will. Suara gue jadi terselamatkan. Central Bank 20. Iya nih Will, kapan dong webinar lagi sama kita? Ya nih Will. Ini kapan nih, banyak yang kita perlu butuh insight lagi nih. Ya, Apaan? jadi kalau goldnya masih oke, ya kalau kalian mau invest yang di luar saham ya beli gold nggak apa-apa. Tergantung kabinetnya oke nggak. Kalau kabinet oke inflow. Iya. Kalau kabinet nggak oke drop. Tapi Oktober kan baru Oktober. Iya lama. Oktober. Aduh gila, Oktober itu bakalan gonjang-ganjing sih marketnya. Kebayang nggak kalau misalnya kabinetnya kurang disukain market. Wah, terus misalnya dibuka nih short sale, aduh gue nggak kebayang deh. Kalau begitu gue juga nggak mau pegang barang kalau misalnya kayak gitu. Kalau semua orang nggak pegang barang sih siapa yang beli gitu. Agak-agak ini sih, pusing sih. Aduh, pusing. Apalagi? Tergantung kalau tiketnya. Ya kira asing inflow setelah pengumuman kabinet. Gue tuh Nah, itu nggak usah sekarang. Lu nggak lihat jualan sebelah kanannya banyak banget. Iya. Lu mau serok juga paling ke 51. Cuma 2% ngapain? Iya. Susah, nunggu sepoin aja susah setengah mati. Kalau misalnya apes, gocap yang ARB mati deh. Cuman kayaknya untuk masuk ke FCA dia udah lebih susah karena kan ketentuannya sekarang diperdetail. IKN tuh gue cuma takutnya ini loh. Kalau yang sisi government tuh pasti lah gaspol. Tapi ada orang pindah nggak? Terus ada swasta ikutan nggak? Kemarin tuh di TikTok ya, aku nggak tahu bener apa enggak ya, ada bule bikin katanya di sana nggak ada air. Bikin konten nggak tahu beneran nggak ada air apa enggak sih, nggak tahu tuh. Kalau mau ngomong cuan jangan di publik inilah. Gue trauma FCA. Iya. Pokoknya untuk yang barang-barang yang sensitivity ntar market outlook aja atau di Discord. Ya, market outlook kita kan juga cuma batasin 600. Jadi kalau lewat dari itu, tiketnya kalau sold out kita nggak bisa nambah lagi. Jadi kalau mau beli sebelum tuh cancel. Iya nih makanya gue lagi gara-gara MO 1 minggu lagi gue udah vitamin, udah gaspol, infus semua komplit. Oh, lu udah infus juga? Lu disuntik juga nggak sih? Gue tau harusnya nggak FCA ya. Nggak mungkin. Kan udah dipercaya. MQ bukan Sri Mulyani nggak apa-apa. Yang penting penggantinya juga credibility-nya tinggi. Misalnya kayak Katib, itu kan orang asing suka. Kalau Sri Mulyani ganti Katib ya nggak apa-apa. Itu orang masih percaya rupiah. Tapi kalau yang menggantikan dia credibility-nya nggak setinggi si ibu, ya berat. Pokoknya detailnya kan dulu ingat zaman SBY kan juga Katib pengganti Sri Mulyani kita nggak apa-apa juga. Bagus. Iya, menguat. Dia pegang bagus kok. Rupiah kita sempat 13.000 itu menguat lagi. Iya. Katib bagus. Jadi kalau Katib, it's okay. Kalau kandidatnya yang aneh-aneh, yang background yang nggak
punya koneksi keluar kuat juga susah loh. Save cucuai. Jadi ya kita berharap presiden baru kita pilih Menteri Keuangan Ciamik itu pertama kali yang dilihat. Soalnya kan asing kalau masuk ke kita, dia harus yakin currency kita nggak geser. Kalau currency kita geser ke 20.000 atau ke 18.000, siapa yang mau masuk Indo? Asing deh itu. Itu berarti kalau misalnya udah masuk ke sana, kita sebenarnya udah masuk krisis gak sih, Ci? Kayak Ya krisis. iyalah. Iya kan? Nah sekarang rupiahnya kayak begini, kayaknya juga nggak ada usaha untuk kayak gimana nggak ya? Untuk penyelamatan malah disuruh siap-siap 17 sampai 20.000 ya. Yang penting pokoknya harus orang yang dipercaya asing. Karena kita nih kalau mau banks kita masuk naik lagi di market ya, we need inflow dari asing. Jadi ya harus asing tuh percaya sama menjunya kita. Terus Aduh, saling kerjasama sama semua orang. Jangan efek. Tapi kalau wifi aku suka, cuman kemarin kita call-nya waktu di bawah ya, waktu berapa 130 ya, berapa sih? Kalau aku sukanya sih Katip. Kalau aku ya, menurutku gini, gue bukan bilang kandidat lain nggak bagus, cuma Katip itu pengalaman. At least dulu waktu zaman SBY dia udah sempat jadi Menkyu dan bagus. Kan abis Sri Mulyani dia kan? Iya, bagus kok. Ya kan? And waktu itu dia manage to make rupiah menguat. Jadi di saat-saat genting ini kan namanya saat peralihan nih. Mendingan cari orang yang udah pernah. Jadi peralihannya smooth. Apalagi kan Mas Sri Mulyani pernah lempar tongkat estafet ke Katip and we are fine. Jadi kalau misalnya dia lempar tongkat ke Katip, jadi nggak, resikonya less. Resiko tuh unknown kan. Kalau sesuatu yang kita nggak tahu, itu sama dengan resiko. Kalau Pak Katip kan udah pernah, kita udah tahu gitu loh. Itu jadi turunin resiko ke Indonesia. Jadi confident lebih cepat balik. Entah ntar kemudian di belakang, kalau Pak Prabowo 2 periode keduanya mau orang lain ya nggak apa-apa. Tapi yang peralihan rejim ini sensitif gitu kan. Iya, dan Jadi mendingan yang binder dan dead gitu. Kalau menurutku ya. Kalau menurutku. kan kemarin, tapi kan aku nggak bisa ngatur kabinet. Ya kita kan ya sudah. Nggak tahu. Dan memang dirumorin kan memang salah satu calon Menkeu-nya si Katip. Nah kalau abis itu ada Bambang Brojo. Bambang Brojo kan juga deh. Enggak oke. Kurang ya? Banding Katip ya. Oh iya. Kan Bambang Brojo diganti Sri Mulyani, ingat nggak lu? Iya. Dia awal-awal Jokowi kan dia. Iya. Terus nggak gitu oke diganti Sri Mulyani akhirnya kan. Iya. Tapi yang kurang bagus kayaknya yang Wisnu Wardana deh. Karena dia pengusaha ini. Waduh, ini kalau begini sih dolarnya takutnya susah koreksi, susah Harusnya turun. bukan keponakan Prabowo Menkyu-nya. Itu mungkin Wamenkyu. Kalau Wamenkyu nggak apa-apa lah Oke itu. lah, Wamenkyu boleh lah. Iya. Tapi Menkyu ini beneran penting banget. Kalau menurut gue ya. Kalau gue boleh pilih, gue pilih Katip. Kalau gue boleh pilih. Jadi soalnya nanti binder dan dead. Ini kita saat genting ini. Iya. Perlu tokoh yang udah pernah. Dan udah bisa soalnya kan birokrasi ya. Ini kalau orang baru lu kan mesti kenalan birokrasi lu, anak buah lu, kepala divisi lu, departemen lu mesti kenalan. Kalau orang lama kan, halo Pak, ketemu lagi. Binder dan dead gitu loh. Jadi kalau aku boleh pilih, ya aku pilih dia. Biar peralihan ini smooth. Iya, Budi Sadikin juga ada rumornya. Terus Kartika. Kemarin sih dia bilang, kita baru ketemu sama Pak Budi Sadikin. Dia bilang sih, kalau boleh dia maunya di Menkes aja. Oh, tetap di Menkes ya? Dia mau stay kalau boleh. Which is I think he's better in Menkes menurutku ya. Tapi kalau nggak ada nama-nama lain ya udahlah, nama dia juga bagus kok sebagai Menkyu gitu. Terus ada Pak Kartika kandidat juga, maksudnya sempat dirumorin juga, itu juga oke. Ya, gue juga dengar dia kandidat, itu juga oke. Tapi kalau aku boleh pilih, aku pilih Katip. Iya, itu kandidat utama sih aman tuh. Kalau aku boleh pilih, tapi ya nggak tahu.
Aduh, jangan jangan FB, jangan. SG kapan uptrend kalau udah makronya udah lebih better. Sekarang kan lagi peralihan. Iya, ya Makanya tapi makanya mau terserah lah. Yang penting nama-nama yang kredibel aja lah. Jangan makanya nama-nama kalau mau tahu aneh. lebih banyak spill-nya nanti pas di market outlook, karena ini sensitif, kita nggak bisa share di tempat yang ya yang Iya, nanti bisa orang join kita juga nggak kenal. Kalau di market outlook kan ada nama, ada detail, ada alamat, ada nomor WA, kan kita bisa bisa ke trace gitu, istilahnya lebih secure lah. Jadi banyak banget spill-spill nantinya ada di market outlook kita. Ya gitu. jadi ya kalian sekarang buatlah sideways. Mau gimana? Memang keadaannya kan begitu kan. Masa kabinet belum ada gini. Ya masih peralihan. Biasa peralihan gonjang-ganjing dulu. Nah itu, oh ya, terus buat yang beli tiket di Blibli itu ada cashback deh, 2% deh. Jadi lumayan tuh. Coba cek aja ya, yang banyak promo tuh di Blibli sih. Cashback 2%. Terus ya udah paling itu dulu deh. Cicuai suaranya udah habis, kasihan. Biar istirahat. Ya nih, persiapan tanggal 7. Heeh. Ntar kamu mau tanya yang sensitif-sensitif, Siapin aja. bocoran-bocoran, MO aja. Ya, siapin aja pertanyaannya. Kita pasti akan kasih waktu untuk Q&A itu lumayan lama sih. Jadi kalian bisa raise hand juga nantinya untuk nanya secara live. Atau bisa juga diketik kalau kalian nggak mau muncul suara itu. Nanti bisa nanya di... Tanya, ada yang tentang short selling ini telat, ini pasti orang telat dengerin. Iya, Yang jawab, tadi kita udah ceritain tentang short selling, mekanismenya kira-kira bagaimana. kalau kalian mau short selling, lupa nonton dulu yang filmnya GameStop di Netflix. Itu show how dangerous is Iya, short selling. Itu ngeri sih. di market yang US market yang sudah mature dengan segala regulasi yang sudah mature, itu bisa bangkrutin satu fund gede short selling. Apalagi Indonesia itu semua perusahaan rata-rata majority shareholder masih punya di atas 50%. Lo ngasih short selling, yang ada itu di short squeeze. Udah gitu yang nge-short yang di US itu bukan orang sembarangan loh, Iya, itu hedge fund loh. Orang Hedge fund yang pintar loh. kalau fund itu udah berarti kan mereka udah Kita sangat dia well connected, punya kan itu. udah Masa, profesional gitu. Itu aja masih babak belur, apalagi kita retail. Makanya lihat aduh filmnya judulnya apa ya? Coba yang tahu filmnya judul di Netflix, pokoknya di Netflix. oh, Di Netflix apa yang namanya itu ya? Shot. Pokoknya game shot di Netflix. Google pasti keluar kok. Nonton The GameStop Saga, Eat the The Rich. GameStop Saga. Oh itu Apa season loh, ada seasonnya ya? Enggak, yang dokumenter. Iya dokumenter 2022 itu filmnya. Dokumenter. Boleh nih ntar Dokumen mati. The Big Shot tadi yang jawab tuh. Iya, namanya It Rich the GameStop Saga. Yang dokumenter ya, jangan yang Iya, dokumenter. apa fiction ya, yang dokumenter. Iya, ini dokumenter. Iya, benar itu, Pak Halim. Pokoknya yang dokumenternya Netflix, kalian mau belajar short sell, lu nonton itu dulu lah, biar punya ilustrasinya. Nih, ya kan? Nah, nih, itu filmnya. It the Rich, The GameStop Saga. The GameStop Saga. Persiapan buat nonton. Buat yang mau short sale, nonton dulu. Jadi nggak kaget nantinya. Soalnya banyak banget juga yang nggak ngerti sih short sale Ya, itu pokoknya apa. I recommend nonton dulu. Lu bisa lihat betapa dangerousnya short sale. Di situ. Terus maksudku juga, kita dikasih waktu cuma 1 hari. Itu tuh short positionnya open berbulan-bulan. Kita dikasih waktu cuma 1 hari. Iya. Itu kan namanya kan kayak lu jajak judi 1 hari. Iya. Agak kan kalau namanya bursa kan lu ini beli investasi, kalau nge-short itu dalam 1 hari bukan investasi, namanya spekulasi dong. Jadi lu nonton dulu, jadi lu punya gambaran short itu sebenarnya gimana. Yang dokumenter ya, jangan yang fiction ya.
Ya itu yang beli tiketnya bisa beli di Blibli ya, lagi banyak promo nih di Blibli. Tadi aku cek ada beberapa promo untuk bank. Nanti tinggal dicek aja, ada BCA lah, ada Mega lah, ada cashback. Silakan dibeli di sini. Nih ya, masuk ke Blibli-nya, market outlook-nya, nanti ceknya di sini. Mana lagi tuh? Nah, ini banyak lihat produk promo. Duh, ini kok begini sih? Ini promo-promonya ada di sini, diskon-diskon untuk bank. Ini cara belinya begini, cara beli pembelian dan semuanya nanti redeem tiketnya nanti akan dikirim ke email yang terdaftar. Kedekatan Bro Timothy, tanya tim lah. Iya. Tim jago sih. That guy is a marketing genius. Iya, hebat sih. Keren. Sampai disebut. Anak muda yang lapar, kerja keras, Iya. and is very good in marketing. Emang bakatnya dia di marketing. And very confident. Confidence-nya gila sih. Itu yang buat kita invest dia di ternak uang dulu kan. Kita first investor yang ternak uang. Kayaknya dari ada cerita itu deh, Ci, yang katanya kocinya pada keluar, dia yang terakhir tinggal ya. Dia kan sebenarnya kan mau ngajarin saham, jadi ya dia tanya-tanya sama kita lah sebenarnya how the market work. Selama ini kita tahu kan value investor, PE, PBV, cash flow, but that's not how the market work. The real market work. Secara buku finance ya iya. Tapi lu menguasai PE, PBV emang lu di stock market make money? Nggak bisa. Terlalu banyak teori malah nggak bisa make money. Ya kita cuma tahu Timothy the real thing how the market work gitu aja. Tapi dia bisa menginterpret sendiri. Kita deket lah. Kan dulu kan waktu kita invest dia sering ke kantor. Iya, dulu kan mereka lumayan sering meeting bareng untuk grow. Terus saya kenalin dia ke Patrick kan, ke Patrick Waluyo, gue yang kenalin. Ya udah Cicu aja suaranya udah hilang. Bener, market ini lokasi properti benar, market is very unpredictable. Benar. Jadi nggak bisa lu pakai satu jurus lawan semua gitu, itu nggak bisa. Dan market itu bukan ilmu pasti, nggak bisa pakai data-data. Terus juga nggak bisa kayak gue ngomong misalnya, beli oil, besok perang gitu kan. Bukan, misalnya aku bilang short oil. Oh besok perang di Middle East, Israel tembakan lagi, berubah lah. Tapi mana gue tahu Israel perang apa nggak perang. Gue bukan orang Israel, bukan orang Palestina, bukan orang Hamas. Jadi banyak variabel out there yang affecting saham lu gitu. Tinggal lu mau pakai jurus apa. Ya kan, jadi nggak usah terlalu gue mesti value PBV 1. Ini nggak perlu. Yang penting kita tuh cuma satu, how to make money. Dan itu perlu jam terbang. Nggak cuma jam terbang. Makanya aku nggak bisa kayak ngomong misalnya, Ci beli ini TP berapa? Gue nggak berani bilang TP, angka TP ya. Soalnya kan semua movement ya. Kalau misalnya rupiah itu jebol gara-gara judi online, lo gimana bisa misalnya kayak gini BRI, bank sejuta umat yang kita cintai, tahu-tahu orang Indonesia kena judi online 500 triliun. Gue mana tahu sih orang main judi online, gue nggak main. Pembantu gue nggak main, supir gue nggak main. Tapi di koran keluar, terus NPL naik, ya kan? Apakah kita nyetop judi online? Gue nggak tahu. Government kita bisa nggak Satgas itu stop? Bisa nggak orang di stop main judi online? Solusi apa? Gue nggak tahu juga. Kata dia jadi mau cut kayak gue tahu asing keluar. Ngerti nggak? Waktu itu gue tahu asing keluar begitu lihat angka BRI. Makanya gue di Discord bilang jangan sentuh bank besar, jual dulu BRI, terutama jangan sentuh at any cost. Itu beneran. Gue juga nggak tahu, gue tahu asing keluar. Makanya kita warningnya tuh setiap hari di Discord tuh kita yang live. Tapi kalau tanya Cicuai, TP-nya gimana? Gak berani ngomong gue, soalnya kan every day is changing. Tapi gue nggak keluar angka, orang nungguin angka itu, ternyata situasi berubah, ngamuknya ke gue lagi. Iya. Susah kalau ngomongin TP, karena market itu nggak ada yang tahu. Nanti dengan TP sekian ternyata dia naiknya lebih gila-gilaan karena ada perubahan berita.
ntar disalahin. Disalahin, katain lagi. Udah cuan gak dikasih apa-apa. Iya, Rugi dikatain. iya. Kalau mending ruginya karena kita ngajakin, kadang-kadang misalnya kita kasih insight tuh harga masih di bawah, tapi kadang-kadang orang tuh nggak beli, nggak percaya, tunggu udah naik, udah secara teknikal udah overbought, kadang mereka baru masuk, terus kita juga disalahin, padahal ya kalau Misalnya kayak diikutin Tima. Hari itu waktu kita pernah ini kan YouTube ngomong Tima sama MY. Gue bilang, Tima nih kalau ditangkepin oke, karena kan mereka nyolong lah dari Teens gitu kan. Teensnya kan udah naik 1100. Di Discord kita udah ngomong, bolehlah cuan keluarin soalnya isi money has been made. Kita udah ngopek loh ngomong. Isi money has been made. Sisanya pembuktian. Pembuktian tuh bisa lama. Iya. Jadi kan ngapain nungguin pembuktian gitu kan. Kan we made isi money. Ya udah. Harus ngerti keluar. Iya. Iya. Aku lebih enak di Discord karena bisa disambi. Ngetik kan. Iya. Ngomong ini kan apa kisah ketenggorokan kan berat. Iya. Ya udahlah. Jadi ntar beli dulu tiketnya, nanti kita ketemu lagi Cicu Ai dengan sesi yang lebih private. Jadi kalian mau nanya something yang lebih detail, nanti kita bisa share selama waktunya 2 jam itu cukup ya. Kadang-kadang ada juga nanya panjang-panjang sih, tapi kita usahain untuk jawab semuanya. Oke Ci, lu istirahat dulu, suara lu udah makin habis. Ntar takutnya kita mau kasih insight pas ini, ntar nggak tahu nih suara masih balik. Makanya mesti gue udah injeksi sana sini nih. Yaudah istirahat, tidur aja bawaan. Bye. Oke, thank you Ci, thank you semua. Jangan lupa tanggal 6 ya? Tanggal 6 bukan sih, gue jadi lupa. Minggu depan. Minggu depan gue ya minggu depan, minggu ini soalnya gue masih ada webinar sama minggu ini gue lari, gue ke Borobudur maraton dulu. Oke, sampai ketemu minggu depan ya guys, hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Thank you Ci, bye. Thank you all.